Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah, kita lanjutkan cerita kita dengan anak yang mengalami gangguan, anak remaja yang mengalami gangguan. Itu dari cerita kita sebelumnya itu sudah saya ceritakan. Ini kita lanjutkan. Jadi suatu ketika jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Setelah anak itu saya ajar ngaji, akhirnya setiap habis maghrib saya datang ke rumahnya untuk mengajar ngaji Al-Quran. Nah, suatu hari waktu saya datang untuk mengajar, saya datangnya setelah sholat maghrib kan itu. Jadi ketika saya datang, dia akan bersegera untuk berwudu, kemudian melakukan sholat maghrib. Baru setelah sholat dia bawa Al-Quran untuk ngaji gitu. Nah di situ ada kejadian yang cukup menggegerkan. Jadi anak tersebut tadi itu mau melakukan sholat maghrib. Jadi saya sudah datang di situ menunggu dia untuk sholat dulu. Dia sedang berwudu di tempat wudu. Tiba-tiba selesai wudhu dia keluar dari tempat wudhu itu tiba-tiba pingsan jatuh ke tanah. Terus orang tuanya bingung. Saya kira juga tidak seibu itulah. Bapaknya teriak-teriak. Nah, tolong terus saya datangi. Kemudian saya minta untuk dibawa, dia angkat ke tempat tidur. Kemudian ada ibunya, ada bapaknya. Terus saya tunggu di situ sambil orang tuanya yang panik, padahal hal itu sudah biasa terjadi, tapi beliau-beliaunya masih panik juga gitu. Nah, kemudian saya coba untuk meruqyahnya, bisa bacakan beberapa ayat. Orang tuanya manggil-manggil namanya atau manggil-manggil. Nggak bereaksi sama sekali, dan seolah-olah mata dan bibirnya itu terkunci. Terus sambil bawa minyak angin gitu. Minyak angin itu sambil dicium-ciumkan ke hidungnya dan tidak ada reaksi apapun. Kemudian saya bacakan beberapa ayat sambil saya pijit di beberapa titik. Salah satunya itu di jempol kaki, jadi di ruas jempol kaki itu saya pijit pelan-pelan sambil saya bacakan ayat Al-Quran. Kemudian saya pijit di antara telunjuk dan jempol tangan ini, kedua-duanya saya pijit pelan sambil baca ayat suci. Kemudian saya tiup beberapa bagian seperti kedua matanya, matanya terpejam. Saya bacakan ayat, kemudian saya tiup matanya bergantian dari kanan kiri. Terus bagian antara kedua mata ini, di tengah-tengah ini saya tiup sambil saya bacakan ayat suci Al-Quran. Kira-kira tidak lama, mungkin sekitar berapa ya, 30 menitan lah ya, cukup lama juga 30 menit. Itu akhirnya matanya itu terbuka, dia itu tersadar ketika ujung jari saya itu saya bacakan ini, ayat ini. Coba dengarkan teman-teman, nanti mungkin bisa dipraktekkan teman-teman ya ketika ada kejadian seperti itu. Kita baca ayat ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim thayran ababil. Tarmihim bihijar
bihijaratin min sijil. Kita tiupkan ke tangan. Kita ulang. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kita tiupkan. Kita ulang sampai 7 kali. Nah, itu saya lakukan itu, kemudian saya sentuhkan di antara kedua matanya, kedua alisnya ini. Tiba-tiba dia, saya ketuk pelan, tuk gitu. Cuma ada syaratnya teman-teman. Ketika kita membaca tarmihim bihijaratin min sijil itu, kita sambil memvisualisasikan dan meminta kepada Allah, jadikan jari ini adalah senjata yang menyakiti makhluk halus yang mengganggu anak tersebut gitu. Kemudian kita sentuhkan plek gitu, pelan, saya tekan pelan gini, sambil saya tiup, akhirnya matanya terbuka, kemudian dia sadar, dan akhirnya tak minta untuk melanjutkan wudhu lagi untuk melakukan sholat, karena dia bangun itu kondisinya bukan seperti orang yang lemas atau sakit atau bagaimana, tidak, tapi dia bangun itu ya seperti biasa. Berarti dia bisa melakukan sholat kan gitu. Akhirnya dia lakukan sholat, kemudian kita lanjut ngaji. Itulah teman-teman salah satu cerita terkait dengan salah satu pasien yang saya tangani. Jadi yaitu memang setan itu selalu ingin menghalangi orang untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.